Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa kembali bertemu dalam kelas 5 untuk melaksanakan pembelajaran mata pelajaran fikih. Hari ini kita akan belajar tentang haid. Ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, yakni pengertian haid. Yang kedua, hukum bersuci setelah haid. Yang ketiga, hal-hal yang menyebabkan harus mandi wajib. Yang keempat, rukun mandi wajib dan sunnah mandi wajib. Yang kelima, larangan ketika sedang haid. Yang keenam, hikmah mandi setelah haid. Pengertian haid adalah proses keluarnya darah dari vagina yang terjadi karena siklus bulanan alami pada tubuh wanita. Siklus ini merupakan proses organ reproduksi wanita untuk bersiap jika terjadi kehamilan. Persiapan tersebut ditandai dengan penebalan dinding rahim yang berisi pembuluh darah. Sedangkan menurut syariat Islam, haid berasal dari bahasa Arab yaitu haddo yang berarti as-sailan atau mengalir, yang bersifat urf atau kebiasaan waktu terjadinya dapat diketahui dan diperkirakan. Sehingga secara keseluruhan haid bisa diartikan mengalirnya darah perempuan dari tempat yang khusus pada tubuh wanita dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, hukum bersuci setelah haid. Apa hukumnya? Sudah pasti bersuci setelah haid hukumnya adalah wajib. Setelah selesai masa haid, seorang perempuan muslimah wajib untuk melaksanakan mandi besar atau mandi wajib. Mandi wajib ini disebut juga dengan mandi junub atau mandi besar. Haid adalah termasuk hadas besar dan wajib hukumnya seorang muslim membersihkan diri dari hadas besar. Mengapa demikian? Karena untuk melaksanakan suatu ibadah, seorang muslim diharuskan suci dari najis dan hadas kecil maupun hadas besar. Selanjutnya, beberapa hal yang mewajibkan seorang muslim untuk melakukan mandi besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, berhubungan suami istri atau dalam bahasa Arab kita kenal dengan istilah jima. Yang kedua, seorang muslim wajib mandi besar setelah selesai keluar darah nifas. Yang ketiga, wanita setelah usai masa haidnya. Keempat, keluarnya sperma disebabkan perkara lain. Maksudnya selain jima atau hubungan suami istri. Selanjutnya, wajib mandi besar bagi pria ketika ia mimpi basah. Tidur, kemudian tiba-tiba bangun, celananya basah karena keluar sperma disebabkan mimpi basah. Selanjutnya, setelah melahirkan, kemudian seseorang yang masuk Islam juga wajib mandi besar. Dan yang terakhir adalah orang yang meninggal dunia, maka wajib dimandikan dengan mandi besar. Selanjutnya, rukun di dalam mandi wajib. Apa saja rukun di dalam mandi wajib? Yang pertama tentu saja niat. Adapun lafadznya adalah nawaitu husla li raf'il hadasil akbari fardulillahi ta'ala.
atau dengan niat di dalam hati, karena sesungguhnya niat adalah tempatnya di dalam hati. Adapun lafaz tersebut digunakan untuk menguatkan hati kita. Rukun mandi wajib yang kedua yaitu membasuh badan dengan air. Yang ketiga, membersihkan najis yang ada di tubuh. Yang keempat, membasuh atau meratakan air ke seluruh tubuh. Berikutnya, sunnah-sunnah di dalam mandi wajib. Setelah kita bahas wajibnya, sekarang sunnahnya. Yang pertama, tasmiyah atau membaca basmalah sebelum mandi. Kemudian berwudu. Kemudian menggosok-gosokkan tangan ke sekujur badan. Kemudian mendahulukan menyiram anggota tubuh yang kanan atas, baru kemudian anggota tubuh yang kiri. Setelah itu ada larangan-larangan bagi orang yang haid. Orang yang sedang haid dilarang untuk melaksanakan ibadah sholat, membaca Al-Quran, memegang Al-Quran, atau membawa Al-Quran juga dilarang bagi orang yang haid. Berpuasa juga dilarang. Menetap di dalam masjid atau iktikaf dengan waktu yang cukup lama. Kenapa hal ini dilarang? Karena dikhawatirkan akan mengotori atau mengotori masjid. Selanjutnya berhubungan badan suami istri. Orang yang haid juga tidak diperbolehkan untuk berhubungan suami istri. Dan yang terakhir adalah tawaf. Orang yang sedang haji kemudian ia haid, maka ia tidak dibolehkan melaksanakan tawaf. Selanjutnya, hikmah mandi besar setelah haid. Yang pertama, memulihkan stamina. Orang yang setelah sekian lama haid, pasti badannya terasa capek, terasa pegal-pegal, maka mandi hal ini dapat memulihkan tenaga orang yang setelah haid. Yang kedua, mandi besar dapat bermanfaat untuk kebaikan badan dan jiwanya. Yang ketiga, dapat membersihkan diri dari bau tak sedap dan dari berbagai macam kuman atau bakteri yang mungkin masih menempel dalam darah haid di tubuh seorang perempuan. Dan yang terakhir, mandi wajib menjadikannya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah selamat dari beban berat, yakni keluar darah haid. Baik, terima kasih. Demikianlah materi pelajaran fikih kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada materi fikih tentang haid ini bisa bermanfaat bagi saya juga bagi Anda semua. Terima kasih kami ucapkan, semoga ada guna dan manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.